ini karena ada dialog Pak Erwin, ada tanya jawab, mungkin nanti dilanjutkan apa tadi yang belum dikemukakan. Saya persilakan berikutnya Prof. Irawan. Prof. Irawan, ada pertanyaan publik barangkali yang cukup krusial untuk dijawab. Ini virus atau bakteri ini, Pak. Nah, kalaupun itu dikembangkan, kira-kira bagaimana laboratorium bekerja itu ya, seperti yang ada di Wuhan, bahwa itu kemudian buatan manusia. Silakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara, narasumber, maksudnya Pak Erwin, saya sudah sering berdialog melalui WA, baru kali ini. Oh iya, Prof. Kawan Prof. Kita ketemu di WA aja selama ini. Iya, iya. Jadi saya mempunyai 3 pertanyaan sebenarnya yang membuat kita memahami masalah ini. Ya. Pertama, apa sebenarnya yang terjadi? Ya, betul. Sebagian besar dari kita, masyarakat kita, bahkan kita sendiri belum tentu memahami betul apa sebenarnya yang terjadi. Kalau Ya. kita paham, pemahaman kita tuh sangat terbatas. Misalnya sesuai dengan kita punya keahlian. Orang-orang di laboratorium akan mengatakan, oh itu virus ini, virus itu bermutasi, virus itu. Tapi kita tidak akan bisa mempunyai gambaran yang holistik tentang apa sebenarnya yang terjadi kalau kita tidak melihat bahwa virus ini berinteraksi dengan manusia sebagai host, sebagai inang, dalam suatu lingkungan fisik, kimia, biologis, maupun lingkungan sosial tertentu. Kita bisa paham ini, apa yang sebenarnya terjadi kalau kita lihat dalam konteks 3 itu. Tidak bisa kita hanya pahami dari virus itu saja atau dari manusianya saja. Nah, ketidakpahaman inilah yang menyebabkan argumentasi-argumentasi ilmiah yang dikemukakan oleh masing-masing pihak sesuai dengan kepakarannya itu yang sulit diterima oleh masyarakat. Lalu masyarakat mencari sendiri jawabannya. Muncullah teori konspirasi. Karena teori konspirasi ini muncul kalau masyarakat tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Tidak ada rasa aman. Lalu mereka berusaha mencari dari berbagai kepingan-kepingan asal ini untuk disatukan dan lama-lama tidak ketemu juga. Nah, itu bukti bahwa teori konspirasi itu sebenarnya tidak ada. Ya. Saya, separuh dari hidup saya, 40 tahun berkarir itu adalah hidup di laboratorium. Jadi, terlalu riskan kalau ada laboratorium berani melakukan rekayasa terhadap virus ini. Risikonya tidak bisa ditanggung oleh laboratorium itu sendiri, bangsa itu sendiri, bahkan seluruh dunia. Gitu. Ya. Jadi, dari aspek teknis itu saya mengatakan bahwa konspirasi ini, bahwa apa yang terjadi ini bukanlah suatu yang konspirasi. Virus ini tidak dibuat oleh manusia, tapi terjadi akibat perbuatan manusia. Beda. Dua hal yang berbeda. Nah, dalam konteks diskusi kita hari ini bahwa apakah pandemi ini sengaja dibuat oleh industri farmasi internasional untuk membuat dan menjual vaksin, itu kan yang ada. Ya, ya. Atau obat antivirus lainnya. Saya ingin memberikan gambaran bahwa industri farmasi adalah bisnis yang sangat kompetitif, yang melibatkan banyak pihak, mulai dari saintis yang bekerja, manajemen, politikus, regulator, dan sebagainya. Sehingga kalau dalam konteks konspirasi di antara pemain ini, itu ada. Karena waduh, sampai dengan tahun 2020 ini, market untuk industri farmasi itu $1 triliun. Jadi luar biasa itu. Tahun lalu saja Kongres Amerika menemukan bahwa ada satu perusahaan farmasi yang menggunakan dana 295 juta untuk lobby ke berbagai pihak. 295 juta US dollar. Karena itu tadi, satu obat, Pak, mulai dari ditemukan sampai ke pasar itu butuh waktu 15-20 tahun. Dan satu obat itu 800 juta US dollar. Dari 10.000 bahan obat yang akan tembus ke pasaran dalam 15-20 tahun, paling untung kalau ada 2 atau 3. Jadi memang ini dari konteks itulah, kalau orang bicara konspirasi bukan dalam, tapi lebih kepada aspek bisnisnya. Jadi regulator, politikus, manajemen farmasi, itu semua bermain di situ.
gitu. Ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan bagaimana. Jadi saya tidak melihat bahwa ini adalah suatu konspirasi yang sengaja. Karena bukti-bukti saintifik juga menunjukkan bahwa virus yang menyebar itu memang sama dengan virus yang pertama kali ditemukan di kelelawar. Iya. Sama. Nah, hanya karena manusia semakin akrab dengan hewan dan sebagainya, dia pindah ke manusia. Lalu manusia sebagai host ini ternyata enak untuk virus. Karena pertama, rata-rata usianya manusia itu panjang. Kemudian yang kedua, manusia predator paling tinggi di muka bumi ini. Dia bisa mengalahkan yang lain-lain. Sehingga kalau dia masuk ke tubuh manusia, dia relatif lebih aman dan lama tinggal. Ketiga, manusia itu mobilitasnya tinggi. Pindah kemana-mana. Sehingga virus ini juga pindah untuk survive. Sehingga virus yang ada di Eropa, Amerika, dan Cina itu sudah dipetakan tipe A, B, dan C. Virus Indonesia itu unclassified, berbeda dengan tipe A, B, dan C. Iya. Nah, inilah yang menyebabkan kalau kita mau desain vaksin, sangat sulit. Butuh waktu 2 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, sampai. Karena dia cepat sekali bermutasi untuk menyesuaikan diri. Padahal kemampuan kita membuat vaksin, itu terbatas waktunya. Iya. Nah, itu. Nah, jadi supaya kita bisa melihat bahwa dalam konteks, kita hanya bisa memahami apa yang terjadi kalau kita melihat konteks virus ini berinteraksi dengan manusia, dengan karakteristiknya manusia yang seperti apa, hidup dalam lingkungan tertentu, lingkungan kimia, fisik, dan sosial. Iya. Nah, itu. Prof. Irawan, ada satu mungkin terkait dengan pengembangan senjata biologis. Ini kan sebenarnya menggunakan, sekarang kan ini sebenarnya sudah lama ya, itu menjadi eksperimen negara-negara maju gitu. Kan itu sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya virus itu bisa disengaja dibuat untuk kepentingan politik global itu. Ya, gimana Kembali, itu? Pak. Kembali, Pak. Di mana-mana kalau ada negara yang mau mengembangkan itu, dia harus berpikir 1000 kali resikonya untuk bangsanya sendiri. Itu sekali dia lepas tidak bisa terkontrol. Sehingga itu riskan sekali. Kedua, orang-orang yang kerja di lab itu saintis itu hambatan utama bagi suatu bangsa, suatu negara, suatu pemerintah kalau mau mengembangkan itu. Karena mereka tahu betul konsekuensinya. Tetapi kembali bahwa keputusan saintis itu keputusannya hanya dia melakukan itu hanya betul-betul untuk mengembangkan ilmu, tapi keputusan untuk mengembangkan jadi apa itu keputusan politik. Iya. Ya. Nah, berarti kemungkinan ada manipulasi bisa terjadi ya terhadap itu hasil eksperimen. Ya. Itu. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah yang kita lakukan saat ini sudah benar? Ya. 2 menit, Prof. Ya. Pertama, kalau kita ada 3 yang bisa kita lakukan untuk menghentikan ini. Pertama, kembali PSBB bersamaan dengan tes yang berskala masif dan cepat. Dan itu sangat ditentukan oleh kita punya sosial disiplin, sistem pelayanan kesehatan yang kuat, ketahanan ekonomi, dan modal sosial dan ketahanan sosial kita. Nah, ini baru bisa terjadi dengan baik kalau pemerintah kita kuat, tegas, bersih, dan adil. Masyarakat disiplin, toleran, dengan solidaritas yang tinggi. Akademisi yang rendah hati, akademisi dan pemuka agama yang rendah hati. Jangan kalau tidak diikuti sama pemerintah ngambek. Tenaga kesehatan yang kompeten dan berdedikasi tinggi. Ini baru PSBB ini bisa jalan dengan baik. Kita tunggu vaksin, tidak mungkin dalam waktu 1 tahun. Membiarkan saja supaya imunitas kita tumbuh secara alami yang disebut herd immunity, resikonya besar sekali. Saya sudah sampaikan pada diskusi yang lalu. Nah, itu. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana masa depan pasca pandemi? Ya. Kita harus sadar bahwa semua ini terjadi karena eksploitatif. Kehidupan kita, gaya hidup kita yang sangat eksploitatif. Ekonomi kita, ekonomi eksploitatif. Pertanian kita, pertanian sangat eksploitatif. Merusak lingkungan, usaha apa. Dan ini yang saya katakan salah satu hal yang menyebabkan mengapa virus itu bisa tumbuh, berkembang, menyebar kemana-mana. Jadi, kita harus betul-betul mempertanyakan kembali semua. Apakah sistem demokrasi kita ini sudah cocok dengan ini? Yang populis. Sistem demokrasi yang populis menyebabkan pemerintah populis, anti-sains.
Dia lebih suka melakukan kebijakan-kebijakan yang populis daripada kebijakan mengikuti fakta. Iya. Dan itu. Nah, Baik. sistem riset kita sudah tidak tepat lagi. Kita sudah harus mulai mengganti secara total sistem riset kita. Dan tentu bisnis kita, bisnis yang bagaimana? Tadi Pak Erwin sudah memberikan penjelasan bisnis yang bagaimana. Gitu. Saya juga sudah memberikan beberapa bulan yang lalu satu tulisan singkat mengenai kita harus mulai bergeser from profit to benefit. Jadi value based business, benefit based, bukan lagi sekedar mencari profit. Nah, inilah yang ke depan sebenarnya yang harus kita bangun pasca yang orang katakan sebagai new normal. Iya. Baik. Saya kira cukup tadi, tapi ada hal yang sangat menarik tadi kalau satu poin dari yang pertama yang dikemukakan oleh Irawan bahwa kalau dari segi medis atau mungkin praktek kedokteran, mungkin resikonya ya terlalu riskan untuk mengatakan ada konspirasi, tapi ada gambaran tentang situasi bisnis ya di dunia kesehatan. Itu juga tadi dikemukakan kemungkinan terbuka di situ bahwa ada kepentingan bisnis yang bisa saja bermain di dalam situasi COVID ini atau efek dari pandemi atau mungkin bahkan sekian dari awal kaitan dengan kesehatan ini. Silakan Prof, mungkin mulai dari Prof Irawan dulu. Ya. Makasih. Ya. Jadi saya kira-kira berusaha merangkum semua ini Pak Adi ya. Ya. Seperti pertanyaan saya yang pertama, apa kita paham benar apa yang terjadi? Ya. Kalau kita paham, maka pertanyaan dari Pak Rektor UIN tadi, mengapa ini berbeda dari penyakit lain? Kita sudah mengalami angka kematian malaria lebih banyak, penyakit jantung lebih banyak. Keunikan dari ini adalah kecepatannya untuk menular. Ya. Dan dampaknya terhadap di luar masalah kesehatan yang sangat luas. Kalau penyakit kanker lebih banyak yang mati, tapi hanya untuk dia sendiri. Ya kan? Jadi keunikan inilah yang menyebabkan mengapa dia menjadi sesuatu yang besar dampaknya. Karena, nah kembali tadi Prof. Arsunan mengatakan dia bisa sembuh sendiri. Ya. Kita hanya bisa memahami karakteristik dari virus ini kalau kita memahaminya dalam konteks evolusi. Bahwa bakteri, virus, dan sebagainya, parasit itu sudah lama dengan manusia, ratusan ribu tahun berinteraksi. Jadi, kalau kita selalu mengatakan kita perang lawan virus, ya kita tidak akan pernah menang. Yang ada itu gencatan senjata saja, Pak. Sama-sama mengintip kapan orang ini lemah, kapan ini lemah. Begitu kita lemah, dia masuk. Jadi bukan berdamai dengan virus ya? Bukan berdamai, hidup berdampingan. Karena sudah banyak contoh penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya, tidak ada vaksinnya, bisa menghilang karena kita tidak memberi tempat bagi dia dalam lingkungan untuk tumbuh. Tidak memberi tempat untuk dia tumbuh. Lama-lama dia hilang. Nah, kalau gaya hidup kita jadi lebih baik, lebih sehat, kita pakai cuci tangan, pokoknya gaya hidup kita, sistem imun kita jadi lebih baik dan sebagainya. Nah, kita bisa tetap hidup berdampingan, gencatan senjata dengan apa namanya virus ini. Nah, itu disinilah Pak. Halo? Ya, silakan Prof. Ya. Berkembang apa yang namanya herd immunity. Bahwa risiko dari herd immunity ini kalau kita mau coba-coba terapkan, itu sangat besar. Seperti yang sudah terangkan dulu. Karena kita harus menunggu 60% populasi itu terinfeksi. Dan tetap hidup. Baru ada herd immunity. Nah, siapa yang berani resiko? Katakan di Makassar, 1,5 juta. Kalau 60% berarti 900.000. Kalau angka kematian saja seperti disampaikan Prof. Idrus itu 6-7%, kira-kira berapa puluh ribu orang harus meninggal sampai ada herd immunity. Jadi kalau berisiko untuk kita. Nah, bagaimana dengan upaya-upaya lain karena belum ada obat, belum ada vaksin yang memang meningkatkan daya tubuh. Nah, pakai macam-macam. Ada herbal lah, ada apalah yang selama ini sudah diketahui meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi inilah yang sebenarnya saya katakan ke depan seperti pertanyaan Prof. Kasim tadi harus kita lakukan.
di mana ada masalah, di situ ada peluang. Gitu. Ya. Nah, masalah ini kita lihat ada peluang-peluang enggak dari kita punya sumber daya yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini yang kita perlu eksplorasi ke depan. Industri farmasi kita bisa bermain dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian dari Pak Dafri, teori konspirasi, ya, saya kira kalau saya tunjuk lah, kalau dari awal enggak. Tapi kalau penumpang memanfaatkan pandemi, ya, banyak penumpang. Kepentingannya, terutama kepentingan bisnis, tapi bukan kepentingan yang didesain untuk itu. Yeah. Nah, namun saya tidak sepakat juga bahwa kita tidak tahu sampai sekarang apa ini virus. Jelas Pak, itu virus. Kita sudah sequencing, kita ambil dari orang sakit, kita periksa virus, bukan lain-lain, dan virusnya itu virus COVID. Bukan bukan bakteri ya sebenarnya Prof ya, seperti yang banyak diduga. Bukan itu jelas itu. Ya. Nah, dari Prof Budu gambaran klinik yang berbeda ya, itu tadinya dia menyerang saluran nafas mulai dari masuknya sampai ke saluran nafas. Tapi kembali bahwa dalam proses ini banyak sekali yang bisa terjadi tergantung kita punya daya tahan tubuh. Akhirnya ditemukan juga di feses, berarti gejala kliniknya diare yang tadinya tidak dianggap itu, bahwa bukan diare. Beberapa orang yang masuk rumah sakit awalnya diare. Gitu. Oh, ini bukan COVID ya. Akibat kita salah memahami karakteristik virus ini, dan kita treatment bukan sebagai virus, nanti belakangan, baru. Kedua, masalahnya laboratorium kita memeriksa begitu banyak sampel sampai terlambat. Orang sudah mati, baru datang hasilnya. Kalau positif, nggak apa-apa. Kalau negatif, padahal sudah diperlakukan sebagai COVID. Dan ini pertanyaan-pertanyaan tadi yang kenapa orang sudah meninggal baru ada hasilnya, tapi sepanjang kapasitas kita untuk memeriksa seperti sekarang ini, selalu kejadian ini akan. Nah, disinilah sebenarnya peranan teman-teman membantu di aspek hukum, karena masyarakat protes, masyarakat merasa bahwa apa ini aspek regulasi yang bisa benar enggak kalau kita melakukan orang ini walaupun belum ada tesnya sebagai kenapa kau perlakukan sebagai. Nah, ini sini masuk aspek-aspek regulasi yang sangat diperlukan sebenarnya oleh tenaga medis itu. Nah, baik. Jadi gimana besok menghadapi yang begini? Gitu. Saya kira saya sudah berikan gambaran bahwa kita jangan tabrakan kepentingan ekonomi dan kesehatan seperti Pak Ilmar katakan. Baik. Saya tidak pikir dikotomi, tapi pasti ada jalan tengah. Kalau kita selalu terperangkap dalam berpikir dikotomis, kita berdebat antara kesehatan dan ekonomi. Tidak punya lagi waktu untuk mencari peluang lain. Jadi menurut saya, dua-dua ini harus jalan. Artinya apa? Kembali. Bukalah sektor ekonomi yang punya daya terhadap peningkatan pendapatan terhadap tenaga kerja dan sebagainya. Tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Gitu. Jadi, jangan pilih ini atau tidak ini. Nah, itu yang bikin akhirnya, di sini sebenarnya pemerintah yang disampaikan oleh Pak Muin selalu ragu-ragu. Saya katakan, karena kenapa pemerintah kita cara berpikirnya populis. Mana yang disukai masyarakat, itu yang pilih. Mengabaikan apa yang disampaikan oleh akademisi. Nah, ini yang, jadi saya tidak tepat kalau kita tabrakkan itu atau benturkan kepentingan ekonomi. Dan kita harus selalu melihat bahwa selalu ada peluang untuk menjalankan keduanya dengan persyaratan-persyaratan.